Hi there, Miss Yomi here, and today we're going to talk about procedural text. Okay, so what is procedural text? Well, procedural text is a text which tells the readers how to do something. Oke, jadi procedural text atau teks prosedur adalah sebuah teks yang memberitahu pada pembacanya cara melakukan sesuatu. Oke, there are at least two types of procedural text. Yang pertama adalah recipe, jadi resep, oke. Dan yang kedua, the second one is manual atau tutorial gitu ya. Oke, contoh resep misalnya how to make dalgona coffee misal, atau how to cook rendang. Nah, itu resep ya. Oke, kalau yang manual misalnya contohnya seperti apa? Oke, kalau contoh yang manual atau tutorial, misalnya how to cook rice with Yongma digital rice cooker, for example. Atau judul nggak selalu harus how to sih, bisa misalnya getting 1 million likes on your Instagram, for example. Atau misalnya getting your killer teacher likes you, misalnya gitu ya. Oke, sekarang kita move on ke the parts of procedural text. Okay, there are three important parts of procedural text, atau biasa disebut ini general structure-nya ya, general structure. Yang pertama adalah goals atau aim. Ini adalah tujuan. Okay, tujuan yang biasanya diletakkan atau terlihat di judulnya, di title-nya. Jadi kalau judulnya how to make dalgona coffee, ya udah kelihatan itu goal atau purpose atau aims atau tujuannya adalah yang membuat kopi dalgona. Jadi si teks ingin memberitahu pada pembacanya cara-cara atau stepsnya untuk membuat kopi dalgona gitu. Begitupun sama kalau misalnya judulnya adalah getting 1 million likes on your Instagram misalnya gitu, ya itu sama, kelihatan goalnya itu ya sesuai title-nya gitu, terlihat dalam title-nya. Oke, yang kedua adalah material. Oke, generic structure yang kedua adalah material atau ingredients. Kalau resep ya, ingredients itu kan bahan-bahan, tapi kalau material lebih luas, dia bisa ke alat atau tools gitu ya. Oke, the last one but the most important is the procedures, of course. Jadi penulis akan menjelaskan di sini proceduresnya atau stepsnya atau langkah-langkahnya atau method gitu ya, sama saja. Procedures, steps, method. Jadi di sini akan diberikan instruksi atau langkah-langkah in chronological order, jadi secara berurutan gitu, supaya pembaca bisa mengikuti gitu. Oke, so that's the general structure. Oke, satu lagi itu adalah language features. Oke, language features, bahasanya atau katanya seperti apa yang digunakan dalam procedural text. There are some important language features that we should pay attention in procedural text. Okay, the first one is imperative or command. Okay, bukan command ya, command itu komentar. Ini command, perintah. Okay, karena apa, di dalam stepsnya si penulis kan pasti dia itu memberi instruksi, memberi pengarahan tentang cara melakukan sesuatu kepada pembaca. Karena itu dia pakainya perintah, command. Oke, contoh misalnya prepare a cup, siapkan sebuah cangkir, atau pour the water into the glass, masukkan atau tuangkan air ke dalam gelas. Itu contohnya. Yang kedua, kadang-kadang sering sih dipakai connectives namanya. Oke, apa itu? Connectives atau penghubung yang digunakan dalam procedural text
Yang pertama bisa berupa ordinal numbers. First, second, third, fourth, ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini ditempatkan di awal steps, di awal langkahnya. For example, kalau judulnya misalnya How to make a cup of sweet tea, misalnya cara membuat secangkir teh manis. Nah, dalam stepsnya yang pertama misalnya first prepare a cup, second put the tea bag into the cup, misalnya gitu. Jadi yang pertama siapkan gelasnya atau cangkirnya, yang kedua simpan atau masukkan teh celup ke dalam cangkir. Bisa seperti itu ya, pakai ordinal numbers. Connective words yang lain yang sering digunakan dalam procedural text biasanya next, after that, then, afterward, gitu ya. Kurang lebih itu semua artinya adalah setelah itu, gitu. Jadi dia menyambungkan steps sebelumnya dengan yang akan dia ungkapkan, gitu. Kemudian kalau di terakhir biasanya ditutup dengan last, finally, gitu ya. Kemudian dipakai juga before, after, itu juga sering dipakai. Before sebelum, after sesudah. Oke, saya kasih contoh yang memakai connectives ya. First, saya gitu. First prepare a cup. Second, atau nggak pakai second, pakainya next. Next, put the tea bag into the cup. Nah itu, jadi untuk menyambungkan gitu ya. Okay, that was all for today. Thank you for watching. Don't forget to do your task. Okay, see you here. Bye bye.